kami menerima daftar nama jemaah berhak lunas optimalisasi tersebut itu dari subdit haji khusus. Menurut saya kami tidak punya kewenangan untuk kemudian menghubungi kami Bapak. Saya instruksikan kepada seluruh staf untuk memberikan semua keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Jadi Kementerian Agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Selamat malam saudara, panitia khusus atau pansus angket haji DPR RI sudah bekerja selama beberapa pekan. Sejumlah orang sudah dihadirkan guna dimintai keterangan dan penjelasan perihal dugaan penyelewengan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Dari hasil penelusuran sementara, pansus mensinyalir terjadi beberapa pelanggaran aturan dan juga penyelewengan dalam distribusi kuota haji, khususnya haji khusus. Pansus mencurigai ada praktik jual beli kuota haji. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Marwanda Sopang, Wakil Ketua Pansus Haji. Selamat malam. Arteria Dahlan, anggota Pansus Haji. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamres Piyadi, Direktur Patuna Travel. Malam. Waalaikumsalam. Sunanto, Jubir Menteri Agama. Kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, UPN Veteran Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Cerlisa. Rabu 4 September, Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji DPR melakukan inspeksi mendadak di kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kemenak. Wakil Ketua Pansus Haji DPR RI Marwanda Sopang menduga Kementerian Agama mengulur dan menghambat kerja Pansus. Sebelumnya, Pansus sempat memanggil sejumlah pejabat Kemenak untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan haji. Tapi mereka tak datang dengan alasan sedang dinas luar negeri. Namun saat lakukan sidak di kantor Siskohat Kemenak, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyebut sempat menemui Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Kementerian Agama, Hasan Afandi. Kami curiga, ada dua hal kecurigaan. Satu, mengulur. Yang kedua, jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini. Ternyata orangnya ada. Namanya Hasan Afandi. Yang tadi loh, yang di atas itu. Orangnya itu yang kita panggil. Nah, ada orangnya di sini. Maka kita akan tegur nih sekjen yang memberitahu bahwa mereka ini berada di luar. Senin 2 September lalu, Pansus Haji menggelar rapat tertutup dengan 8 agen travel penyelenggara haji. Ketua Pansus Haji Nusron Wahid menyebut ada indikasi pelanggaran SOP soal haji khusus yang dilakukan Kemenak. Ketua Pansus Haji juga menyebut sejauh ini para saksi masih kooperatif sehingga belum ada kebutuhan yang mendesak untuk menggandeng LPSK. Oh, belum kepikiran, belum ada teror kok. Kalau LPSK kan sampai ada teror terhadap saksi. Anggota dari fraksi PKS, Pak Agus Jaya, melemparkan wacana itu Gus soal. Ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja usul seperti itu. Tapi sampai hari ini belum ada laporan ke kita bahwa pihak saksi yang kita mintain itu keberatan datang. LPSK itu kan misal kalau ada saksi yang kita butuhkan, kita panggil ke sini, yang bersangkutan tidak mau hadir karena ditekan. Sebelumnya, anggota Pansus Haji dari fraksi PKS Wisnu Wijaya mengusulkan agar Pansus menggandeng LPSK. Hal ini dilakukan guna melindungi para saksi dari ancaman intimidasi. Tapi Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas menegaskan pihaknya tak melakukan intimidasi terhadap para saksi manapun sehingga LPSK tak perlu dilibatkan. Kalau lihat, semua lihat kan proses bagaimana di pansus yang terbuka kan, dan saya kira
harus ditelusuri dulu siapa yang minta perlindungan terhadap saksi. Intimidasi itu dilakukan oleh siapa. Setelah beberapa kali menggelar rapat dan menggali keterangan dari saksi, Pansus Angket DPR RI mengendus penyelewengan kuota haji 2024, khususnya kuota tambahan yang diberi oleh pemerintah Arab Saudi. Benarkah ada praktik jual beli kuota haji? Dan akankah Pansus Angket Haji DPR RI berhasil menggali, menemukan, dan mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dugaan penyelewengan kuota haji? Kita mulai dua arah malam ini, betulkah ada jual beli kuota haji? Kita ke Pak Marwan dulu. Jadi apa temuan Pansus sejauh ini? Kita sudah menerima saksi dari jamaah haji khusus. Dari berbagai dialog di luar, laporan di luar, satu orang punya nyali datang ke persidangan Pansus. Apa hasil pemeriksaannya? Dia dirayu dan diberitahu kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji 2024. Dan dia mendaftar di 2023. Itu artinya sangat jauh lompatannya. Mestinya dia berangkat di 2031. Waktu itu dia bersenang hati. Menurut dia ini bersenang hati menerima tawaran itu dengan sejumlah nilai yang akan dia selesaikan. Pada saat itu dia sanggup dan dia bertanya lagi, ini absah nggak saya berangkat dipercepat? Saya menjolimi atau tidak? Oh tidak, ini resmi dari Kementerian Agama. Oke, kalau gitu saya mau. Berapa bulan kemudian dia mendapatkan surat dari Kementerian Agama bahwa dia boleh melunasi untuk berangkat haji. Tetapi ternyata nambah lagi uang yang harus dia selesaikan. Kalau yang pertama itu 19.500 US, 15.900. 15.900, tetapi yang kedua harus 21.900. Apa alasannya? Ya? Apa alasan penambahannya? Ya, pertama disebutkan layanan, berada di satu hotel, layanannya ini dan ini. Yang kedua, layanannya meningkat. Pada saat itu, porsi dia sudah kelihatan akan berangkat. Oke. Setelah dia membatalkan, pertama karena terlalu besar, yang kedua dia sudah mulai curiga bahwa dia menjolimi pihak lain, maka dia memutuskan untuk tidak berangkat. Maka pada saat itu dia sudah bisa membuka aplikasinya Kementerian Agama tentang haji, Siskohat di aplikasi. Porsi dia sudah melorot kembali menjadi tahun 2032. Karena tidak dilunasi. Karena tidak dilunasi. Nah, oke, saya ke Pak Sunanto. Jadi betul ada jual beli kuota? Ya, saya perlu jelaskan. Jadi sampai Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan untuk menjual kuota, Pak. Jadi kami hanya secara administratif ya siapa yang berangkat dan siapa yang berhak berangkat dan sebagainya. Artinya apalagi misalnya contoh beberapa hal yang saya kira penting, reguler misalnya. Reguler nggak mungkin, dalam banyak hal nggak mungkin ya, kecuali ada manipulasi datanya yang harus diserahkan ke kami. Apakah ada kong kali kong antara jamaah misalnya atau travel yang ke kami, itu biarkan nanti yang mengalurnya. Tapi istilahnya kalau kita lihat alur mekanisme pemberangkatan, Mbak, misalnya haji khusus misalnya yang selama ini yang diserahkan ke Bang Marwan misalnya, ke Pansus misalnya yang 3.500, itu kan ada tahapan pembayaran pelunasan. Pelunasan tahap pertama itu sekitar 4.000-an lah kira-kira. Habis itu masih ada kuota sisa yang belum ada yang mau melunasi. Maka disampaikan kepada pihak PHK untuk siapa saja yang mau memberangkatkan. Diusulkanlah ke PHK mau usul ke kami datanya. Kira-kira mekanismenya begitu. Jadi karena ada tahapan yang tidak terlunasi, masih ada kuota, maka dilimpahkan lagi, ditawarkan lagi kuota untuk seperti rekomendasi untuk memaksimalkan. Oke, saya ke Mas Terry. Nampaknya nggak ada yang salah dari pola yang dijelaskan. Iya, tadi ditanya
kita sudah pertama lingkup pemeriksaan kita tuh kita bicara mengenai tata kelola kelembagaan. Kita bicara mengenai organ dari yang paling bawah staf ya, eselon 5, 2 ya, sampai dengan yang namanya direktur, dirjen dan Pak Menteri. Kemudian kita bicara mengenai struktur. Kita bicara mengenai kewenangan dan tupoksi dan kita bicara regulasi. Di situ kita temukan banyak sekali ya peraturan, banyak sekali kewenangan yang overlap, banyak sekali yang terindikasi ya menyimpang dari yang seharusnya dilakukan. Misalnya? Ya, kita ingin katakan misalnya banyak ya yang namanya Siskohat yang tadi sistem komputerisasi ya, haji terpadu ya, ternyata tidak computerized, ternyata tidak terpadu, dia bisa diinterfere melalui suatu surat edaran. Yang surat edarannya nggak bisa kita kontrol. Karena antara si Siskohat yang punya urut ya dari 1 sampai berapa sama yang si penerbit surat edaran untuk dimasukkan ke Siskohat nama-namanya siapa itu tidak bisa di cross check dan yang si Siskohat hanya terima aja. Hasan itu mengatakan saya sih hanya menerima apa yang dikatakan di surat edaran. Ya, dan itu sudah diakui sendiri sama yang namanya Jaja itu, Direktur Haji Khusus dan Umroh ya. Kedua mengenai manajemen kuota. Kita temukan ya, undang-undang mengatakan ya kuota tambahan memang ya ini debatable juga kewenangan menteri. Tapi di 2024 ini tidak ada kuota tambahan. Kuota itu adalah pada saat diputuskan di rapat panja antara Menteri Agama dan itu 241.000. Artinya apa, kalau tidak ada kuota tambahan berlakulah kuota 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Kenapa 92%? Karena yang reguler ini nunggunya 25 tahun. Ya. Si haji khusus nunggunya 7 tahun ya. Tidak hanya sampai permasalahan di kuota tadi pembagian. Distribusinya pun bermasalah. Artinya apa? Harusnya kan tadi 92 dan 8 ya. Dijadikan yang sisa tambahannya 20.000 jadi 10.000 dan 10.000 nih. Si 10.000-nya itu harusnya logikanya untuk kita injeksi ke 138.000 yang antri kan? Yang antri puluhan tahun. Ya. Tapi 10.000 itu 35%, 3.503 itu ya diberikan kepada jamaah haji yang 0 tahun. Ya. Bayangin 35% dari, artinya si 138.000 ini juga nggak banyak bergesernya. Tetap aja 6 sampai 7 tahun lagi. Percuma dong dikasih tambahan kuota yang diusahakan oleh Pak Jokowi bersama pemerintah Arab Saudi. Nah, ini yang ketiga nih, kita bicara lagi mengenai masalah tata kelola keuangan. Kita bicara akuntability, kita bicara yang namanya transparansi. Saya hanya katakan begini deh ya. Kita bicaranya masa iya ya duit udah dicairin, penetapannya baru tanggal kemudian. Saya kasih tahu nih, Kementerian Agama ya minta duit BPKH tanggal 10 ya, baru masuk di IHAJ tanggal 15. Ini kurang konyol apa? Berikutnya kita bicara mengenai tata kelola layanan. Sebelum sesudah, saya akan persingkat. Kita bicaranya di Jeddah, Mekah, Madinah. Kemudian kita bicaranya di Armusna. Ya. Saya mau tanya, kenapa ada vendor yang bermasalah? Ya, kok masih kepake? Setelah kita usut-usut, ya, ternyata itu nggak pakai prosedur sebagaimana disampaikan. Oh, ada tim teknis atau apa? Terindikasi apa? Ada, kalau yang si A sudah setuju, itulah yang dipakai. Padahal itu sudah bermasalah. Belum kita bicara kontrak, anggaran, numbering. Kontraknya berapa, pelaksanaannya berapa. Itu yang kita katakan, kenapa? Masalah di transportasi. Saya mau cek tuh, Hamin berapa sudah bus nggak jalan. Ya, makanan bermasalah juga. Tenda, penginapan dan sebagainya, ini masalah juga. Nah, ini belum lagi kita bicara tata kelola SDM. Nanti kita masuk ke sana. Saya ke Pak Syam dulu. Pak Syam, kalau tadi kita lihat soal pengalihan kuota haji dan kemudian dikatakan ada sekitar 35% atau sekitar. Nah, Pak Syam ini paling banyak ini. Itu yang mau saya tanyakan. Travel dan juga haji plus, itu haji khusus, itu kan kemudian jadi sasaran empuk ketika kemarin ada dugaan penyelewengan kuota jamaah haji. Apa respon Anda soal itu? Ya, terus terang kami tidak tahu ada berapa yang tersisa dari 10.000 itu, tapi kami berusaha untuk mengisi 10.000 itu sesuai dengan SOP yang sudah kita sepakati, yaitu dengan KMA, SK Dirjen, lalu ada surat edaran dari Direktur. Pada saat sudah selesai situ, kita ajukan
Karena kita akurasi, kita telponi, jemaah ternyata tidak 100% siap berangkat. Yang sudah masuk di dalam nomor urut dari 10.000 tambahan ini. Oke, biasanya adalah 30% itu batal, baik tertunda maupun batal total. Kita hubungi lagi, atau yang 70% ini kita ajukan. Ini siap bayar. Oke, dibuka PIN-nya, langsung kita pelunasi. Sesuai dengan SK-nya 3 hari kah, atau 1 hari kah, dan seterusnya. Kita entry, ternyata masih ada sisa kuota. Sisa kuota lalu turun lagi dari nomor urut yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Ini nama-namanya. Kita cek, oh ada nama 1, 2, 3, nama saya, anggota jemaahnya, dan seterusnya. Lalu kita telepon lagi, siap nggak berangkat? Masih 30% dari 30% itu batal, mundur, maupun tunda. Kita hubungi lagi, nggak bisa lagi, terus sambil melunasi yang sudah siap. Sampai akhirnya satu saat, kuota itu tidak bisa lagi diisi dengan cara yang sama. Dikeluarkanlah surat keputusan atau surat edaran, boleh mengisi siapa yang siap. Berdasarkan basis PIHK. Jadi siapa yang siap berdasarkan punya atau nggak punya uang, bukan seberapa lama antrian? Bukan, berdasarkan kemampuan dan berdasarkan travel atau PIHK. Artinya dia harus punya BPIH atau BP. Tapi kalau dikatakan gini, betul nggak ada permainan antara travel dengan Kemenak di balik dugaan penyelewengan kuota jemaah? Sampai saat nanti dijawab proses saja di Duara. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September,
pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Di kementerian-kementerian agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Contoh tadi misalnya, yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Ternyata ada tangan-tangan lain, misalnya subdit haji khusus memberikan kepada petugas Siskohat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut marutnya haji di tahun 2024 ini. Soal haji khusus, itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya sebelum ke Pak Syam, saya ke Pak Sunanto dulu. Pak Sunanto, jadi gimana ngelihat itu? Betulkah ada tangan-tangan khusus yang bermain di balik pengendalian kuota haji? Kalau di kami tidak ada, Pak. Jadi misalnya semua alur yang sudah disampaikan itu sesuai dengan standar dan SOP yang sudah kami lakukan. Dan bukan kami yang ininya, kan kami hanya memverifikasi datanya. Oke. Iya, jadi apakah ada rekomendasi ini berangkat, nggak ada kewenangan? Kan harus pakai data juga. Oke, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan sebelah bilang nggak ada kewenangannya dan bukan mereka yang kemudian turut campur. Tentu itu konyol ya. Sebuah penugasan dan wewenang yang diberikan kepada Menteri Agama, masa nggak punya kuasa menentukan itu? Ada orang yang mendaftar 0 tahun terus berangkat, dibiarkan, nggak punya wewenang. Bodoh kan? Bodoh itu. Padahal dia punya wewenang, dia yang menentukan. Tiba-tiba datang orang yang 0 tahun, dia nggak punya kuasa untuk itu. Oke, Pak Marwan. Berat tuh. Kan ini loh, yang 0 tahun itu kan haji khusus itu. Sudah dijelaskan oleh pihak travel. Nggak, saya kalau itu saya sampaikan itu dulu kan, Pak yang Sami mana ini. dulu, Pak? Dengar dulu, Pak Sami ini paling sulit kita panggil di persidangan Pansus. Tidak bisa menjawab. Kok sekarang kok lancar sekali nih Pak Sami ini? Kemarin itu ajudannya loh yang menjawab. Kok sekarang kok bisa? Semakin curiga saya. Berarti ada hubungan? Enggak ada, Bang. Enggak, kita perlu ada penjelasan ya. Perlu ada penjelasan yang saya kira menjadi administrasinya di mana, kewenangannya di mana. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa ada tahapan pembayaran yang belum sudah diumumkan dan disampaikan. Belum terpenuhi kuota yang 10.000 itu. Maka disampaikan lagi. Pihak travel juga disampaikan. Dan beberapa ada kan kewenangannya BHK dan kesiapan jamaah. Dan setelah kesiapan jamaah itu ada kategori rekomendasi nanti di Siskuas itu ada apakah umur yang masuk itu 18 tahun. Atau dia pernah berhaji, tidak boleh berhaji dalam rentang 10 tahun. Jadi ada kemungkinan di situ dia tidak boleh berangkat, maka bisa digantikan karena tidak bisa bayar dan sebagainya. Itu kan kesiapan. Kami hanya mengkolek data dan mempersiapkan datanya. Tidak pernah bertanya yang lain-lain itu. Sekarang banyak pengaduan loh. Mestinya saya siap berangkat. Kenapa dikasih ke orang? Cara mereka menanyakan ke orang yang belum mendaftar, caranya gimana? Halo, ayo daftar sini gitu. Ini penyelewengan ini. Iya, saya boleh ngomong nggak? Ini tadi menarik loh pernyataan dari Pak Sam. Saya ini hanya ngikutin aja sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran direktur, SK Dirjen.
dan KMA itu keputusannya menteri. Oke. Ya kan? Ini yang kita katakan, ini yang bermasalah. Surat edaran ini bermasalah. Apa? Memasukkan nama-nama yang tidak layak dimasukkan sebagai priority. Betul. Kalau boleh dilihat, ini yang nganterin namanya Pak Jaja sendiri tuh, direktur. Harusnya kan urutan 1, 2, 3, 4 itu kan misalnya kalau haji khusus itu depannya 3.000 ya. Oke. Urutannya kan 101, 102, ya kan, kemudian 300, 500. Tapi enggak, itu bisa naik. Yang 500 di atas, lanjut lagi 300 berapa. Ini emang selipan, itu yang pertama. Saya potong. Ya? Tapi artinya gini, kalau Pak Sam tadi katakan, saya hanya mengikuti apa yang sudah ada di surat. Artinya sebetulnya salahnya bukan di pihak travel, tapi dari Ini yang saya Kementerian kasih Agama. tahu. Pak Sam ini, kuotanya ada berapa sih yang haji tambahan 10.000 ya? Oke. Ya, kamu tahu nggak travel itu berapa banyak di Republik ini? Berapa banyak kita punya travel? Ribuan. Hah? Ribuan. Anda tahu Patuna dapat berapa? 10% daripada 10.000 itu punyanya dia. Oke. Apakah semua jamaah daftar ke sana? Tentu tidak. Pertanyaan saya, kenapa tidak di-disburse? Betul nggak logikanya kan? Kok bisa 1 berbanding ribuan itu yang dapat 1.000 dia? 990 berapa yang betul-betul jamaah tambah si petugas ya. Berikutnya lagi saya katakan 99 itu 0 tahun di Patuna. Oke. Ini yang saya katakan, besok-besok nih sekalian iklan. Besok daftarnya ke Patuna aja. Pasti banyak ini. Oke, Pak Sam, sekarang Anda bicara. Iya, terima kasih Mbak Bella. Tetap saya berprinsip bahwa kami tidak akan melakukan kegiatan apapun di Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya masalah haji khusus ini tanpa panduan dari keputusan KMA, menteri. SK, Itu dan yang masalah. surat edaran. Oke. Dan surat edaran sendiri bukan satu, Mbak. Iya. Itu berkali-kali sesuai dengan jumlah porsi itu sudah habis atau belum. Oke. Akibat dari pandemi yang lalu, kita masih merasakan 2002, 3, sampai 4 ini bahwa 30% itu Pertanyaannya kenapa travel lain tidak diberikan? Kok kesana yang agak banyak? Oke, kalau gitu Pak di Sunanto SK yang tidak bicara. disebutkan, Iya, itu tidak disebutkan bahwa itu siapa. Cuma memang diberikan kemampuan. Nah, travel ini belum tentu dia punya jemaah yang sudah mempunyai BPIH. Oke. Saya punya bisa buktiin banyak sekali travel yang dia bingung kok saya nggak dapat. Katanya apa? Ngeri Pak, saya nggak bisa ikut mainannya. Itu loh, saya nggak tahu jalan mana. Dia bilang seperti itu. Oke, Pak Sunanto sekarang jawab. Iya, sekali lagi kan saya hanya bicara mekanisme dari Pak. Kalau misalnya pansus menemukan ada kong kali kong, kami menemukan 3.000 jamaah. Ada mekanisme yang lain menurut saya. Tahun. Tapi berdasarkan strata administrasinya itu sudah sesuai dengan bagaimana ini tidak akan menimbulkan kesalahpahaman atau kecurangan. Kan begitu kira-kira. Oke. Kalau makanya seperti tadi surat dirjen dan surat keterangan peraturan dan sebagainya itu karena ada kota tambahan itu dengan kesanggupan pembayaran dan kesiapan maka dilempar lagi. Persoalan siapa yang ini kan yang jadi pertanyaan Pak Terry gini, kenapa kemudian kuota 10% itu nggak didistribusikan ke travel lain? Nah, bukan hanya masalahnya bukan di sana, Mbak. Kita juga berpatokan kepada nomor urut kacang dari haji khusus itu sendiri. Oke. Tetapi dalam urut kacang itu jangan lupa bahwa ada jemaah yang 30% dari 2022 dan 2003 menunda untuk kesempatan 2 tahun itu melengkap mereka yang harusnya berangkat 2004 karena dia prioritas di tahun 2024. Oke. Sehingga mungkin nomor acak ini maksud dengan Pak Terry tadi adalah kelengkap dengan orang-orang ini. Tapi satu lagi hal bahwa memang kita tuh harus tidak harus mempunyai bukti kalau orang atau nomor porsi yang dilengkapi itu menandatangani pernyataan saya tidak siap berangkat tahun ini. Tetapi zaman sekarang susah dengan waktu yang pendek dan segala macam. Sehingga kami di Patuna sendiri, kalau memang ada jemaah yang sudah kita WA, kita email dan segala macam, ataupun bahkan kita telepon tidak menjawab, selama sudah ada buktinya, dia tidak jawab berarti no, ikut tahun ini. Kalau dia ikut, yes. Nah yang tidak kita sampaikan itu, kita punya bukti itu. Gitu. Nah mungkin ada travel yang memang tidak melakukan urut kacang. Telepon dulu, karena memang ya siapa yang duluan bisa, mungkin apa yang dimaksud Pak Terry, terjadi hal seperti itu. Oke, Pak Marwan, artinya gini, kalau dibilang travel yang diduga bermain, ada berapa banyak yang sudah diperiksa? Kita tidak memanggil yang terduga ini ya, kita sampel saja bahwa dengan Dirjen ini membuka peluang untuk mengutak-atik siskohat itu. Maka orang yang tidak layak untuk berangkat dari sisi daftar tunggunya berdasarkan itu menjadi bisa.
Kemudian kita mendapatkan seseorang yang membatalkan keberangkatannya setelah digoda karena ada beberapa permintaan, ini juga membuktikan. Jadi cukup seperti itu saja. Jadi ada lagi hal yang agak membingungkan kita dari berbagai tahapan-tahapan surat ini. Tadi kan menyebutkan sisa kuota. Tidak bisa disebutkan sisa kuota karena sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu yang 0 tahun sudah masuk. Jadi orang sudah ada 0 tahun sudah masuk. Cara melunasi ini, surat dirjen itu ada yang hanya 3 hari. Diumumkan boleh melunasi, tapi 3 hari. Artinya dianggap tidak bisa melunasi. Besok tidak bisa melunasi, tapi waktunya nggak cukup. Travel juga menyampaikan, ayo 3 hari, diumumkan hari ini, besoknya sudah ditutup. Oke, Pak Sunanto, itu giliran Anda jawab. Iya, saya nggak paham apa yang mau diungkapkan Bang Marwan ya. Tapi setidaknya kalau ini, ada... Kenapa dia tidak paham? Memang belum paham. Beliau baru seminggu aja ini. Bukan begini Bang. Jadi apa yang diungkapkan Bang Marwan tentang misalnya 0 tahun dari tadi, bahwa ada kong kali kong, kan kira-kira begitu. Nah, surat itu tidak memungkinkan bahwa kita kong kali kong gitu loh. Karena misalnya bahwa ada permainan Kemenak untuk merubah orang. Kan nggak bisa. Itu harus orang PHK itu sendiri yang mengusulkan ke kami, apakah dia sanggup atau tidak. Bahkan kalau misalnya orang-orang ini kan berdasarkan masuk di situ, kira-kira modelnya begitu. Jadi gini Pak Narto juga ada sedikit kekeliruan. Harus dibedakan yang disampaikan Bapak itu setelah peristiwa tanggal 16 Februari. Itu betul usulannya dari travel. Ya. Tapi ada peristiwa. Apa itu sejak tanggal 12 Desember 2023, 29 Desember. Itu ada 2 peristiwa. Januari ada 2 surat lagi. Februari ada beberapa surat. Apa yang terjadi? Mereka ini, betul ya, nanti konfirmasi atau koreksi kalau saya salah ya. Bapak ini kan hanya mendapatkan ini loh, Pak Tuna, nama-namanya ini. Yang mau berangkat. Kalian hubungi, betul nggak? Betul. Itu Pak. Pertanyaannya, apa yang mendasari ya si surat edaran ini namanya yang ini? Padahal yang tempat-tempat yang lain masih banyak daftar tunggunya, ya kan? Apa yang mendasari? Padahal KMA 13 mengatakan ya, atau KMA 6 itu, ini berdasarkan skala prioritas itu nomor urut nasional. Gampang banget ngebuktiinnya. Kalau haji khusus udahlah, mendingan saya minta maaf, kami salah, kami akan perbaiki ke depan. Itu ya. Yang kedua yang reguler juga lebih kejadian lagi Pak. Gimana Pak? Reguler itu malah didatengin, ditelepon. Tak, mau berangkat nggak? Bisa ini, ya kan? Siapa yang nelponin itu loh Pak? Udah saya kasih namanya ke Hasan. Iya. Hasan janji bahkan, ya, saya akan cek ya. Saya akan cek Pak, kalau begini Pak. Kami sampai sekarang kami nggak dapet tuh. Padahal udah kita kasih clue-nya. Kita cek lagi nih. Tapi artinya gini, seberapa penting sebetulnya pansus ini dibentuk di tengah carut-marutnya tata pelaksanaan penyelenggaraan haji? Apakah memang betul ini untuk mengusut carut-marut haji atau sekedar produk politik belaka? Kita kembali saja di Duara. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam 2 arah,
Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah,
Jumat 6 September pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji. Nah, Kemenang juga nggak jualan kuota, Pak. Dalam undang-undang bahwa kuota haji khusus itu dari proses pemvisaan dan lain-lain oleh mereka sendiri, bukan kita, Pak. Bukan oleh kita. Jadi kita itu mengurusi namanya Hajj Mission, misi haji Indonesia. Di dalam sistemnya itu yang bisa kita akses. Ya. Kalau yang lain haji khusus mereka menggunakan sistem yang berbeda, gitu. Nah, haji khusus pun saat ini sudah tidak bisa langsung per perusahaan akses, dibuatkan user oleh Kementerian Saudi. Dulunya, ya dari dulu mereka itu langsung dengan Kemenhaj sendiri. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya ke Bang Terry. Bang Terry, kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Hilman kalau haji khusus sebenarnya juga nggak lewat ke Kemenak, itu langsung. Inilah namanya, saya nggak boleh melawan lupa. Makanya saya katakan sama Pak Ketua, kita panggil lagi yang namanya Pak Hilman besok. Gitu loh. Ini di depan mata kita, ya, nggak pakai sistem, yang pakai itu surat edaran direktur yang namanya Pak Jaja, yang namanya SK Dirjen, yang namanya KMA, keputusannya Menteri. Ini yang menentukan semua. Dan kami yang bicara aspek kelembagaan yang tadi, ada juga orang yang di luar struktur bisa mempengaruhi kebijakan haji. Ini yang akan kita panggil besok. Siapa? Nantilah besok kan Kompas TV akan ngeliput. Kalau ya kan kita programnya ya? Sekarang, masa saya nunggu besok? Undangannya sudah kita terbitkan. Ya. Begitu juga bicara mengenai yang reguler. Jadi kalau Pak Hilman tadi mengatakan begitu, saya katakan dia kok tega-teganya ya, anak buahnya semua ini di bawah udah nyeritain yang berbeda yang dia katakan. Oke. Gitu loh. Dari yang Pak Hasan yang si Sohat udah mengatakan, bisa kok si Sohat ini tembus, Pak. Tembusnya lewat siapa? Lewat Kakan Menak di kabupaten kota, lewat di Kanwil, sama lewat di Kasubdit pendaftaran, baik haji khusus maupun haji reguler. Ya kan? Payung hukumnya apa? Surat edaran, ya, SK atau Kepdirjen sama KMA. Ya. Regulasi besarnya apa? Peraturan Menteri Agama. Kapan itu terjadi? Apakah selama itu terjadi? Enggak, Pak. Baru dibuat sejak 2021 PMA-nya. Ini yang kita permasalahkan. Ya, adanya penyimpangan kewenangan kalau tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Pak Sunanto, penyimpangan kewenangan, Pak Sunanto. Iya. Kita ada miss ya. Kan kewenangan tambahan, kewenangan haji kan juga ada di Kementerian Agama. Menteri Agama juga memiliki kewenangan, Bang. Nah, oleh sebab itu maka misalnya tadi tentang anggaran yang diusulkan ke pengambilan anggaran yang diusulkan kami itu belum mencapai capai pagu batas atas dan itu masih diperbolehkan. Terus mekanisme ini semua yang kami lakukan ini tentang perbaikan ini, kenapa kita misalnya seperti yang dilakukan tentang pembagian kewenangan dan sebagainya, ini case pelajaran bagaimana kita merekomendasikan atau menjalankan rekomendasi 2023 yang sudah rekomendasi 2023 yang disampaikan oleh DPR tentang bagaimana melakukan perbaikan jamaah haji. Sekali lagi bahwa kenapa ini dilakukan ini tentang bagaimana pembagian ini 50-50, Pak. Jadi kan kita harus menyampaikan berkoordinasi juga dengan pihak Arab Saudi, Pak. Pihak Arab Saudi itu tidak membagi 5 zona untuk proses penyelenggaraan di sana. Rekomendasi DPR itu tidak boleh di Mina Jadid, zona 5. Di zona 5. Sedangkan kebijakan Kementerian Arab Saudi itu 1 dan 2 itu diperuntukkan haji khusus. Sedangkan 2 dan 3 yang memungkinkan itu 2 dan 3. 2 dan 3 itu masih kita bagi dengan negara lain. Kalau kita paksakan, maka keselamatan jamaah itu bisa tambah dempet seperti yang enggak sekarang. Kemarin kita punya kebijakan tanazul ya, yang diperbolehkan Mina misalnya di sekitar Mina, tidak di Mina yang di tenda-tenda itu. Itu masih kredit. Itu kan saya kira ini untuk keselamatan apalagi ditambah. Nah, ini problemnya kenapa kita melakukan kebijakan itu kewenangan kita.
untuk melakukan kewenangan. Jadi tidak ada yang kami pahami, tidak ada hal yang di luar kewenangan yang kami lakukan. Pak Marwan, nggak ada di luar kewenangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Ini kan Jubir Menteri ini bicara semestinya, bukan yang terjadi di lapangan. Yang kita sampaikan kan terjadi di lapangan kok. Haji khusus bisa dirubah-rubah, haji reguler bisa juga dirubah-rubah. Peristiwa ini bukan 2024. 2023 juga sudah terjadi. Itu ada 1001 yang mendaftar tahun itu berangkat. Itu 2023. Kemarin kita usut. Ya nggak bisa jawab. Ini membuktikan Siskohat itu tidak berdaya. Ada yang intervensi. Lah bicara Pak Nanto ini bicara mengenai layanan. Kita bertanya juga. Besok kita mau ke Saudi nih. Mau kita tanya nih. Itu terjadi pertanyaannya. Jamaah kita itu nafar awal apa nafar sani? Sebagian besar nafar awal. Laporannya di Komisi 8 penyampaian pertanggungjawaban keuangan haji itu laporannya nafar sani. Bayarnya padu. Artinya gini, benar ada kesalahan bukan politis. Tapi kan kalau Anda katakan dari 2023 sudah ada kesalahan. Kenapa pansusnya baru dibikin tahun 2024? Ya semakin menjadi. Kemarin kan kita sudah mengusulkan supaya mereka terbuka, mengakui kesalahan. Lebih gawat lagi nih 2024. Masuk lagi di haji khusus. Nah ini membuktikan memang harus segera dihentikan. Bang Terry, benar nggak ini ada dorongan politik untuk bikin pansus? Nggak ada ya. Saya ngalamin haji 2017, 2024. Harusnya kan makin baik tapi makin buruk. Itu loh. Tadi dikatakan kewenangan, iya betul kewenangan. Ini yang kita katakan bertindak di luar kewenangan, Pak Menteri. Apa itu menentukan kuota? Tidak ada kuota tambahan dalam penyelenggaraan haji 2024, sehingga tidak timbul kewenangan menteri. Ini tiba-tiba dia bilang, ada kewenangan saya, kita bagi ya 10-10, bagi 2 nih. Nggak boleh Pak, itu yang pertama. Ya, kita bicara lagi mengenai masalah distribusi. Kita bisa temukan kok adanya intervensi, sehingga Pak yang masuk ini angkanya 0 tahun ini, si A, si B ini, ya atas dasar surat yang mana. Nah, kemudian kita bicara mengenai pencairan. Bayangin, ya surat dibuat ya tanggal 8, tanggal 9 peristiwa itu kan, dianterin tanggal 10. Tapi barang itu belum jelas. Jelasnya di IHAJ di 15 Januari. Nah, ini apa kurang apa? Belum lagi kita bicara mengenai masalah kontrak. Makanya kita datang ini kita mau ngecek. Tadi dikatakan masalah apa? Nafar ya, nafar sani sama nafar awal. Kalau memang semuanya nafar sani, nggak sepi itu kemarin Pak. Ternyata kan udah pada bubar orang. Artinya semua pakai nafar awal. Ya, saya mau ngecek kontraknya itu berapa pakai nafar sani apa nafar awal. Ada nggak di klausul? Ternyata kalau kita pakai nafar awal pulang duluan, artinya bayarnya lebih kurang. Kan nggak dijelasin. Ya kan? Bicara lagi di Musdalifah. Kenapa Musdalifah sepi? Ya kan nggak tabrakan seperti kemarin. Iya uang jam 5 kamu udah berangkatin tuh orang. Ya kan? Padahal hukumnya apa ini kalau diceritain jamaah bisa ngamuk loh Pak. Ya, harus mabit. Ya kan? Mabit itu bagian daripada ibadah. Ini kan ya nggak bakalan kumpul banyak karena didahului jam 5 sore. Dan yang kena jam 5 sore dia nggak mabit. Saya nggak tahu tuh ibadahnya sah atau enggak ya. Nanti kita bicara lah yang seperti itu. Masalah murur-murur itu kan yang diagung-agungkan itu. Nah, saya ingin katakan Pak, kita ini mau ke sana. Kita ke sana itu nggak usah ketemu sama orang, kita sudah menemukan fakta. Ada apa di hotel, apa di penginapan, ada di tenda, di catering. Kemudian masalah Garuda, konyol, iya kan? Bisa orang nunggu ya hampir 2 hari. Ya, bisa orang mau naik pesawat balik lagi. Iya kan? Besok bilang dong kalau nggak sanggup jangan pakai Garuda lagi. Iya kan? Ada apa dengan Garuda? Ya kan? Kemudian ini kita bicara, saya mau bicara lebih serius lagi nih. Kita nanti akan bicara mengenai apa? Digital forensic audit. Ya. Kemudian kita akan bicara lagi mengenai financial audit terkait dengan masalah kontrak-kontrak yang ada di sana. Kita akan cek langsung antara faktual dan di kontrak. Dan sekarang udah kita temukan. Makanya saya katakan kita nggak mau ribut-ribut. Yuk ngomong jujur aja. Nanti kita akan sampaikan. Saya ke Pak Sam dulu, Pak Sam. Kalau kita lihat kan konflik antara Kementerian Agama dengan DPR sekarang dengan dibikinnya pansus, travel jadi ikut keseret-seret. Betul. Merasa dirugikan nggak? Enggak.
Kenapa gitu? Saya pikir kita tetap berjalan dengan pada rule yang ada dari Kementerian Agama. Tapi kalau dikatakan travel ikut bermain di balik dugaan jual beli kuota haji gimana Pak? Nanti dijawab saja di luar. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 6 September, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Panitia khusus atau Pansus Angket Haji menduga adanya penyelewengan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Dugaan ini diperkuat usai ditemukannya banyak jamaah haji khusus yang bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu lama dari sejak pendaftaran. Lantas, sejauh mana Pansus Angket Haji akan menemukan bukti lainnya? Simak. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya ke Bang Terry. Bang Terry, jadi Anda yakin betul ada penyelewengan dalam haji 2024? Ya, namanya kan kita ini Pansus Hak Angket. Kami ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait ada dugaan ya adanya kebijakan pemerintah, ini konteksnya Kementerian atau Menteri Agama dalam konteks penyelenggaraan haji ya yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Nah, tentu pisau analisa acuan kami tentunya undang-undang dulu. Nah, dari situ kita bisa melihat banyak sekali ya surat edaran keputusan dirjen, peraturan menteri, keputusan menteri yang bertentangan dengan
ketentuan undang-undang. Ya. Kemudian kita turunkan lagi banyak sekali ya yang saya sebutkan tadi, surat edaran, keputusan Menteri Dirjen yang berpotensi ya itu menguntungkan orang perorangan kah, perusahaan atau korporasi kah, atau badan hukum yang lain. Saya kasih contoh, tiba-tiba pihaknya Pak Sam, Pak Tuna dapat 1.000 dari 10.000 kuota. Gitu loh. Nah, ini larinya kemana? Pastinya kalau di DPR kita ingin agar penyelenggaraan haji ke depan itu lebih baik lagi. Itu nggak ada lah itu ya. Tapi kalau kita yang lain akan bilang ini akan dibawa ke ranah hukum, ya monggo. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi DPR hanya membukakan ini loh, ya temuan kami. Silakan yang administrasi dibawa ke ranah administrasi dan perbaikan di internal Kemenak. Yang berbau hukum, pidanakah atau korupsikah, ya monggo, penegak hukum sudah melihat itu. Saya ke Pak Sam dulu, Pak Sam. Jadi kalau melihat kisruh di tahun ini, travel ikut ke bawah-bawah, Anda berharap evaluasinya apa di 2025 mendatang? Legalkan yang sekarang kita anggap tidak legal, agar jadi legal. Betul itu. Itu betul. Jadi sekarang itu orang melihat bahwa ini salah, aturannya begini kok dilanggar. Ternyata itu kan tidak terpikirkan pada saat membuat aturan. Itu. Jadi sekarang ini jadikan aturan. Supaya nanti tahun depan paling tidak ini sudah jadi legal. Mungkin terjadi hal lain begitu lagi karena zaman selalu berubah dengan cepat. Terus terang saya koreksi dulu Pak anggota Komisi 8 Pak Teris. 10.000 itu bukan berarti saya punya 1.000 itu bukan berarti saya semuanya dari 10.000 Pak. Iya paham. Jadi 10.000 itu 1.000 itu memang saya dari nomor yang memang saya usahakan 5-6 tahun yang lalu. Alhamdulillah hasilnya adalah sekarang sehingga kami punya jemaah banyak. Kalaupun kami ikutan dengan T0 itu permintaan dari jemaah juga Pak. Karena terdengar dari mana-mana, Pasam bisa nggak? Pasam bisa nggak? Ya ayo dengan rambu-rambu seperti yang SK tadi Pak. Demikian Pak. Pak Marwan, jadi gimana nanti? Pasca pansus, apakah bisa selesai? Tinggal 1 bulan lagi? Bisa. Temuannya udah semua. Temuan kita tentang kuota sebetulnya sudah selesai. Kita akan bergerak pelayanan. Pelayanan ini penting. Ini keselamatan jamaah seperti kata Cak Nanto tadi itu. Lah, kita ini antara ruang yang tersedia dengan jamaah yang menunggu cukup panjang. Tapi jangan dijadikan antara yang menunggu cukup panjang dengan ruang digeser ke haji khusus jamaah ini. Toh juga di situ dikasih ke orang-orang yang tidak pantas berangkat. Nah inilah kecurigaan itu. Maka kalau di awal-awal pembentukan pansus itu banyak sekali kelompok yang menolak pansus, ya ternyata memang ada yang kita curigai itu ada. Jangan-jangan yang menolak itu ada di situ. Nah, ini loh. Jadi kita besok akan kita kunjungi nih, akan kita mintai semua. Umpamanya siapa yang terlibat di pemondokan, siapa yang terlibat di catering, siapa yang terlibat di bus. Nah ini akan kita cari besok. Kalau di audit dari luar sudah dilakukan, ada nggak audit dari dalam untuk perbaikan dari Kemenak, Pak Sunanto? Iya, pasti kita terus melakukan ijtihad untuk memperbaiki semua pelayanan haji. Apalagi pansus ini memberikan komitmen kami untuk menyampaikan apa yang ada seperti yang disampaikan Gus Menteri ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kami tidak mau menghadiri misalnya dan sebagainya. Semua data dan sebagainya proses pelayanan sudah dilakukan dengan prosedur yang kami hadapi dan sudah dilakukan. Persoalan ada misgap misalnya untuk dikomunikasikan antara aturan misalnya tentang bagaimana konsultasi misalnya kebijakan, karena harus kita kan kalau haji kan tidak hanya persoalan kebijakan kami tapi harus berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi kan gitu. Artinya semua komunikasi ini harus kami lakukan dan ambil kebijakan misalnya. Tapi artinya juga Kementerian Agama juga akan bertindak untuk mengaudit dari dalam sendiri seperti seperti misalnya Mbak, kita temukan di pansus tentang bahwa ada di haji reguler yang disampaikan oleh salah satu anggota pansus bahwa ada dia berangkat misalnya 2023. Artinya padahal dia tidak seharusnya ada, dia menggantikannya, porsinya tetap tapi dia pendaftarannya pelunasannya 2023 kan. Di sistem itu seperti yang saya katakan, ini ada kesalahan kita yang karena kalau di sistem artinya Anda mengakui ada kesalahan dari Kementerian Agama? Mbak, apakah ada kesalahan di dalam administrasi pengusulan nama itu
itu sesuai dengan porsinya, penggantinya atau tidak. Kan kita tidak bisa mengecetak dokumennya, Pak. Oke. Ini keluarganya, artinya anaknya dan evaluasi sebagainya. menyeluruh itu perlu dilakukan Iya. oleh Kementerian Agama. Iya, siap. Oke, terima kasih. Saudara, pembentukan pansus angket oleh DPR RI diharapkan bisa memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji karena pansus adalah ajang untuk mengoreksi, mengevaluasi semua kekeliruan dan juga kesalahan yang telah terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pansus juga harus mampu menutup semua celah potensi terjadinya penyelewengan dan juga pelanggaran aturan dan perundang-undangan. Pansus harus bekerja untuk publik bukan atas dasar kepentingan partai politik. Untuk itu independensi, profesionalitas, integritas para anggota dan juga pimpinan Pansus Haji DPR RI jadi harga mati. Meski masa tugasnya tinggal 1 bulan lagi, kita semua berharap Pansus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai pijakan guna perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Demikian Dua Arah, saya Liviana Cerlisa, sampai jumpa.